Pelayanan firman, saudara-saudara, kita persiapkan dulu bacaan kita untuk malam hari ini dari surat Kolose. Surat Kolose pasal 1, kita akan baca ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Biarkan Alkitab saudara terbuka, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekarang persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar kami dapat menaati kehendak-Mu yang Kau sampaikan melalui firman-Mu itu. Pimpinlah kami oleh firman dan roh-Mu, supaya kami melihat terang-Mu, dan dalam terang-Mu kami boleh berjalan, supaya kami sungguh-sungguh hidup menuruti dan melaksanakan kehendak-Mu itu. Ketika hari ini, sekali lagi kami mau menghayati bahwa Kristus adalah Raja dan Raja yang sejati. Bersabdalah ya Bapa, melalui Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita sebut sebagai Minggu Kristus Raja. Saya tidak tahu apakah saudara mengenal sebutan ini. Tapi kita perlu untuk mencoba melihatnya sebentar, saudara-saudara. Minggu Kristus Raja. Apa ini? Ini adalah minggu terakhir, saudara-saudara, sebelum kita memasuki tahun gerejawi yang baru minggu depan. Ini adalah minggu terakhir sebelum tahun baru gerejawi. Saya tidak tahu apakah saudara juga memahami hal ini. Tahun baru gerejawi sebetulnya adalah kalender yang
di dalamnya masa raya gerejawi itu pada puncak-puncaknya memeringati peristiwa Kristus. Itu dimulai dari Advent, lalu berlanjut melalui kehadiran atau kelahiran dan epifani Kristus. Berlanjut lagi pada baptisannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan kemudian kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Sebenarnya setiap tahun kita berada dalam alur ini, dan itu kita rayakan dalam liturgi-liturgi kita. Maka hari ini adalah minggu terakhir sebelum tahun baru gerejawi. Karena tahun baru gerejawi ini tidak secara khusus kita rayakan sebagai tahun baru, itu istilah saya saja. Tahun baru gerejawi selalu dimulai pada Advent pertama. Dan minggu depan 1 Desember Advent pertama. Maka hari ini saudara-saudara, hari Minggu Kristus Raja. Jadi sebenarnya kita masuk, ini menjadi semacam peralihan ke masa atau siklus Natal. Minggu depan kita mulai dengan Advent pertama. Maka perhatian kita adalah pada pengakuan iman kita, saudara-saudara, bahwa Kristus adalah Raja. Raja segala raja. Dan hari ini tekanannya adalah Raja yang sejati. Meskipun mungkin kita tidak mengungkapkan dalam ucapan Kristus adalah Raja. Ia adalah Raja, saudara-saudara. Raja segala raja. Maka hari ini perlu kita renungkan ulang apa yang sebenarnya dalam pengakuan iman secara langsung atau tidak langsung kita ucapkan itu, apa maknanya. Maka firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat di Kolose ini, menjadi dasar bagi kita untuk merefleksikannya. Saudara yang dihadapi oleh jemaat di Kolose pada waktu itu adalah pengajar-pengajar yang sesat. Guru-guru yang memberitakan pengajaran bahwa Kristus memang pengantara antara Allah dan manusia dan umat. Tetapi tidak ada yang istimewa sebenarnya. Sebagai pengantara Kristus, demikian diberitakan oleh pengajar-pengajar yang sesat itu tidak unik. Kristus itu biasa-biasa saja. Dan bahkan Kristus sebagai pengantara itu bukan satu-satunya. Nah, latar belakangnya memang agak rumit ini. Latar belakangnya adalah filsafat gnostik sebenarnya. Ada dualisme sebetulnya antara yang materi dan yang rohani. Maka yang material, yang bendawi itu dengan sendirinya jahat. Sedangkan yang spiritual itu rohani, baik, melawan yang jahat. Maka kalau Yesus adalah manusia, itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka dia termasuk di alam benda. Dia material. Kalau dia material, dia jahat sebetulnya. Tidak mungkin ini. Dan apalagi Allah. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Dunia yang juga material. Bagaimana Allah bisa menciptakan yang jahat itu? Tidak mungkin ini. Demikian ajaran yang sesat itu. Maka mesti ada jalan keluar. Buat mereka, dunia diciptakan tetapi bukan oleh Allah, oleh yang lain. Memang tidak terlalu dijelaskan. Maka Yesus dimengerti sebagai semacam pancaran atau emanasi saja. Dan dia sebetulnya lebih rendah dari Allah. Tetapi juga bukan satu-satunya.
Nah, ini berarti saudara-saudara, pandangan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani Gnostik ini mengacaukan sebetulnya. Mengacaukan pandangan yang sangat mendasar dari berita Injil yang mau diberitakan oleh Paulus. Karena itu melalui surat Kolose ini, Paulus dengan sangat tegas menangkal, melawan ajaran sesat itu. Dia mengatakan begini kurang lebih dalam bacaan kita tadi, bahwa Yesus Kristus, dia adalah Allah sendiri. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Dalam ungkapannya dia katakan bahwa Yesus atau Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian di ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dia. Jadi sebetulnya Paulus mau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Maka Allah adalah pencipta dan Yesus adalah Allah yang dalam arti tertentu terlibat dalam penciptaan itu. Ini tentu berbeda dari pandangan yang pada umumnya kita ikuti, bahwa pada Trinitas Allah Bapa adalah pencipta, lalu kemudian diganti oleh Yesus Kristus sebagai Allah Anak yang menyelamatkan, kemudian Allah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Pandangan Trinitaris ini, pandangan Trinitaris yang disebut sebagai perikoresis, bahwa sejak penciptaan yang menciptakan adalah Allah. Maka di sana Yesus sebagai anak Allah ikut menciptakan karena dia adalah Allah sendiri. Maka kemudian dikatakan bahwa dengan demikian Yesus yang adalah Allah itu, dia berkuasa penuh atas penciptaan ini. Tidak disebutkan di sini sebagai raja, tetapi dengan begitu ia adalah raja yang sesungguhnya, raja yang sejati. Dan lebih daripada itu, Yesus Kristus bukan sekadar raja yang berkuasa penuh atas segala penciptaan itu, tetapi juga dia yang kemudian memperdamaikan Allah dengan manusia dan dengan ciptaan itu. Jadi ini adalah inti dari Injil, saudara-saudara. Dan dengan demikian ditangkallah sebetulnya, dilawanlah ajaran sesat dari para pengajar palsu tadi, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan dia adalah pencipta. Dan segala sesuatu tunduk berada di dalam kuasanya. Maka dia adalah raja. Dan dia adalah raja yang sesungguhnya, raja yang sejati. Jadi kalau hal ini diberitakan kepada kita sekarang, saudara-saudara, saya rasa, saya yakin, saudara juga akan mengamininya. Saudara akan mengatakan ya, bahwa Yesus adalah raja kita. Bahwa Yesus adalah dia yang menciptakan, tapi juga yang menguasai, dan yang juga memperdamaikan. Semuanya lengkap pada dia. Saya yakin kita mengamininya, karena ini adalah inti dari iman kita kepada dia. Nah, yang menjadi persoalan, saudara-saudara, lalu apa maknanya untuk hidup kita sehari-hari? Seringkali pengakuan iman kita menjadi sebuah pengakuan iman yang katakanlah formal saja. Pengakuan iman yang betul kita katakan, tetapi yang tidak terkait dengan hidup beriman kita setiap hari. Dan ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita lihat apa maknanya kalau kita imani bahwa Kristus adalah Raja. Bahwa dia yang berkuasa atas hidup ini. Bukan hanya dia mencipta, tapi juga dia memelihara. Bahwa dia juga memperdamaikan Allah dan manusia. Allah dan diri kita sendiri. Apa maknanya itu untuk hidup kita setiap hari, saudara-saudara? Ada banyak hal bisa kita ambil dari sini. Saya hanya mau mengatakan dua hal saja. Kalau Kristus adalah Raja, dengan kuasanya yang menguasai segala sesuatu, dengan kasihnya yang penuh dan sempurna itu, juga dengan tindakan yang memperdamaikan itu, sebetulnya kita berhadapan dengan dia. Lalu kita siapa? Jadi sebetulnya kalau kita percaya pada Allah yang begitu berkuasa,
Maka sebagai orang yang percaya, sebenarnya kemudian kita boleh dan harus melihat hidup kita sebagai hidup yang rapuh. Hidup yang sebetulnya justru dengan begitu kita tidak dapat melepaskan diri dari Kristus yang adalah Raja, yang dalam kasih-Nya yang sempurna, yang memperdamaikan itu. Maka secara konkret sebetulnya saudara-saudara, semoga ini menjadi pegangan kita. Kristus adalah Raja. Betapa rapuhnya hidup kita. Berarti kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ini sebuah peringatan untuk kita semua. Karena sadar atau tidak, seringkali kita menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa diri bahwa kita dapat menyelesaikan persoalan dalam hidup ini. Terutama ketika kita dalam posisi kuat. Kuat dalam pengertian macam-macam. Seringkali kita menjadi orang-orang yang kemudian meskipun kita percaya dan mengamini secara formal Kristus sebagai Raja, sebetulnya bukan kuasanya yang kita akui. Seringkali kita lebih berpegang pada kuasa-kuasa tertentu dalam hidup ini. Maka kita tidak sesungguhnya bergantung kepada Kristus sebagai Raja. Tanpa disadari kita sering bergantung pada hal-hal tertentu dalam hidup ini. Karena dalam kenyataan kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Dan kadang justru kita terkecoh. Kadang justru kita ikut dalam alur untuk kemudian mencari dan mendapatkan kekuatan-kekuatan lain di luar Kristus. Maka kalau hari ini kepada kita dikatakan Kristus adalah Raja dan Raja yang sejati, dan kita percaya, marilah kepercayaan kita itu kita ungkapkan dalam sikap. Sikap mau bergantung sebetulnya hanya kepada Tuhan. Untuk tidak lagi, kalau itu terjadi selama ini dalam hidup saudara, untuk tidak lagi menggantungkan hidup kita pada kuasa-kuasa lain dalam bentuk apapun. Yang paling jelas adalah kekuatan uang, kekuatan harta. Dan ada banyak lagi pada posisi tertentu, posisi juga menjadi sebuah kuasa. Lalu kita lupa bahwa kita rapuh. Tidak mungkin kita bergantung pada semuanya itu. Maka hari ini ditantang kita untuk sungguh-sungguh hanya kembali kepada Kristus. Sebagai orang yang mengakui kerapuhan hidup kita, tetapi yang sekaligus kemudian berpegang pada kebergantungan kita secara penuh kepadanya. Dan kalau begitu, maka ucapan kita, pengakuan iman kita bahwa Kristus adalah Raja, itu akan cocok dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Kristus adalah Raja dan kita imani itu, biarlah Dia menjadi pusat hidup kita. Biarlah kita memprioritaskan Kristus dalam kehidupan ini di tengah segala macam tawaran dan godaan. Seringkali saudara-saudara, kita mengundang Kristus untuk menolong kita ketika kita sedang lemah. Kristus kita undang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kita bertanya apa yang dapat Kristus lakukan bagiku dalam hidup ini. Itu tidak salah. Tapi seringkali kita terjebak di sana. Lalu kita seperti memperalat Kristus. Kristus yang kita pakai ketika kita sedang lemah, sedang mengalami persoalan. Maka hari ini, kepada kita diingatkan kalau Kristus adalah Raja. Pertanyaan itu harus kita ganti dengan, apakah aku sudah hidup dalam kuasa Kristus? Dalam terang kuasa Kristus itu dalam hidupku? Apakah aku sudah memprioritaskan Kristus
Apakah Kristus sudah sungguh-sungguh menjadi pusat hidupku? Implikasinya adalah, saudara-saudara, kalau Kristus adalah pusat kehidupan kita, kalau Kristus adalah prioritas hidup kita yang utama, maka kita mesti hidup di dalam dan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kadang-kadang kita tidak menghubungkan itu. Karena berarti kalau Kristus adalah Dia yang adalah Raja kita, dituntut kepada kita sikap taat sebenarnya. Taat kepada Kristus berarti juga taat untuk melakukan kehendak-Nya. Ini sebuah perjuangan, saudara-saudara. Oleh karena bukan hanya bahwa kita tidak bergantung sepenuhnya, tapi juga seringkali kuasa Kristus itu tidak kita ikuti dengan sikap setia dan taat kita kepadanya. Maka saudara-saudara, kalau Kristus adalah Raja kita, biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang taat kepadanya, yang mau melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup ini. Maka itu berarti bahwa kita harus, misalnya saja, bagaimana kita menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itu hanya mungkin kalau Kristus adalah pusat hidup kita. Karena kalau Kristus pusat hidup kita, berarti kita akan bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang Kau kehendaki Tuhan, supaya aku dapat hidup menurut terang dari kuasa-Mu itu yang menguasai diriku, bukan yang lain. Kalau kita diminta untuk menjadi surat terbuka dalam hidup kita sehari-hari, supaya melalui hidup kita justru orang membaca siapa yang kita imani. Seringkali itu tidak menjadi perhatian kita. Bagaimana kita menjadi pembawa damai misalnya. Sebab Kristus membawa damai. Kalau Kristus adalah pusat hidup kita, maka hidup kita harus mencerminkan itu. Jadi ada hubungan antara pengakuan kita pada Kristus sebagai Raja. Kalau Dia menjadi pusat hidup kita, maka kita taat kepadanya. Dan lalu dalam hidup kita akan nampak tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang memang ikut dan taat kepada Raja yang kita akui itu. Saudara, segera kita akan memasuki minggu-minggu pada lingkar Natal. Maka hari ini diakhiri tahun gerejawi kita dengan sebuah berita bahwa Kristus adalah Raja. Kalau saudara mengimani itu, maka nampakkanlah itu dalam hidupmu, dalam sikap bergantung sepenuhnya kepada Kristus, dan dalam sikap memprioritaskan Kristus dalam hidupmu. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka pengakuan iman kita bahwa Kristus adalah Raja, dan Raja yang sejati akan menjadi pengakuan iman dari hidup beriman kita yang memang hidup, bukan hanya sekedar sebuah pengakuan iman formal saja. Kristus adalah Raja, dan biarlah sungguh-sungguh Dia menjadi Raja kita. Kita bergantung sepenuhnya kepadanya, dan kita prioritaskan Dia menjadi pusat hidup kita setiap hari. Amin.